Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Jawabannya harusnya selamat pagi, pagi luar biasa. Ya. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Baik ya. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Supaya hidup kita itu selalu bersemangat ya. Nah kebetulan kita sama-sama belajar ya, karena tidak sesuai dengan judulnya ya. Apa judulnya? Materi saya? Oke. Kepemimpinan ya. Benar kan? Ya. Nah sesungguhnya kepemimpinan itu sudah ada pada individu masing-masing ya. Karena kita terlahir di muka bumi ini sebagai khalifah ya. Jadi minimal tahu bagaimana memimpin diri kita sendiri ya. Yang mana konsep kepemimpinan itu penting dan harus dimiliki oleh individu masing-masing ya. Supaya apa? Memunculkan motivasi, memunculkan semangat diri, membangun diri, ya. Karena hidup kita itu bersosial, ya. Kalau sudah berhubungan dengan masyarakat, pasti status sosialnya akan dinilai, ya. Nah, basic kepemimpinan, ya, ada tahapan-tahapannya dan level-levelnya, gitu kan ya. Ketika manusia terlahir diajari oleh ibu dan bapaknya supaya mengerti dan memahami. Setelah ngerti dan paham, mereka mandiri. Ya, yang tadinya makan disuapin sudah bisa disuapin lagi. Ya, kemudian peka terhadap lingkungan. Ya, karena kita bersosialis dengan lingkungan gitu kan. Kemudian peka terhadap yang ada, apa yang dilihat, apa yang terjadi. Nah ini cukup penting sekali. Manusia itu senantiasa belajar dari mulai buayan ibu sampai lubang lahat. Artinya semenjak dia lahir sampai terakhir wafat gitu kan ya. Jadi kita tetap tiap hari itu belajar di kehidupan kita sehari-hari ya. Nah sedangkan pada hari ini ya, kita melihat situasi dan kondisi bahwa ada belajar kepemimpinan khususnya di level SMK ya. Bagaimana sih ranah di level SMK ya, yang nanti Anda akan menjalankan program kepemimpinan. Mungkin nanti bagian daripada OSIS ini semua ada bagian-bagiannya. Kemudian ada struktur organigramnya, kemudian ada tugasnya, kemudian ada role-nya ya. Maka kita harus berlatih satu disiplin ya, kemudian berpengetahuan, kemudian cepat tanggap pada lingkungan kita, kemudian menjadikan contoh ya. Seorang pemimpin itu harus menjadi contoh ya. Nah pada umumnya pemimpin itu adalah leadership ya. Setelah mereka mampu berpengetahuan ya, mampu memimpin dirinya, kemudian mampu memimpin, memberikan contoh yang terbaik orang lain dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah sebenarnya kepemimpinan itu siapapun orang bisa ya. Jadi sangat naif sekali kalau kadang orang membicarakan bahwa pemimpin itu bawaan lahir. Tidak, karena manusia terlahir itu semuanya zero pengetahuan ya. Jadi saya berharap apa yang nanti setelah Anda selesai dari LDKS ini,
itu sudah bisa melaksanakan roda kepemimpinan. Ya, artinya apa? Karena di sekolah itu kan cikal bakal menjadi seorang pemimpin ketika dia di sekolah itu mempergunakan kepemimpinan, ya, gitu kan, sehingga bisa menjalankan roda organisasi, ya. Setelah nanti ada LDKS, kemudian melaksanakan program-program. Karena pemimpin itu harus memiliki program, kemudian memiliki manajemen, kemudian memiliki rule, ya, bagaimana melaksanakannya, ya, supaya program dapat tercapai sesuai dengan tujuan, ya. Biasanya seorang pemimpin itu memiliki kemampuan untuk memberikan contoh, ya. Kemudian seorang pemimpin itu memiliki kemampuan mempengaruhi, ya. Tuh. Bisa melakukan sistem, bisa melakukan target, ya. Nah, Anda itu harus berubah, ya, dari yang kurang baik menjadi baik, dan bisa mempengaruhi, artinya teman-teman yang lain supaya lebih disiplin, ya. Tuh. Nah, bagaimana kriteria seperti itu? Awalnya Anda harus memberikan contoh dulu, kedisiplinan, sikap, attitude yang baik, ya. Karena kalau Anda tidak memiliki pengetahuan akan hal ini, Anda tidak akan mampu melaksanakan kepemimpinan, ya. Nah, karena ada level-levelnya kan, ya. Contoh, OSIS kalau di sekolah itu merupakan duta sekolah, ya. Karena OSIS itu merupakan aktivitas transfer keilmuan, ya. Tidak hanya ilmunya saja, tapi etikanya, attitude-nya itu harus muncul. Rasa tanggung jawabnya harus memiliki, ya. Semangatnya harus ada, ya. Tuh. Membangun semangat itu tidak mudah, ya. Jadi kita itu setiap hari itu harus memiliki sebuah konsep, ya, mempunyai jadwal, kemudian pelaksanaan, ya. Maka bagaimana Anda melakukan manajerial untuk individu masing-masing, ya. Karena saya rasa pengaruh teknologi digital ini pada umumnya hampir rata-rata, ya, bisa memasuki ranah kehidupan seseorang, ya. Karena banyak aplikasi-aplikasi, sistem-sistem, ya. Tuh. Nah, tentunya ini harus dilihat dari perubahan perkembangan zaman di era digitalisasi, ya. Orang mengatakan di tahun 4.0, ya, di zamannya perubahan, ya. Nah, manusia itu tidak akan tercapai sebuah tujuan kalau hidupnya stagnan begitu-begitu saja, ya, tidak melakukan perubahan, tidak melakukan evaluasi, ya. Nah, jadi segala sesuatu itu harus ada evaluasi diri. Apakah sudah tercapai target? Ya, apakah saya sudah disiplin? Ya, apakah saya sudah bertanggung jawab? Nah, itu tidak mudah, ya. Hati kita harus bersih, ya. Sebenarnya dalam Islam itu kan, contoh Rasulullah bagaimana dia memimpin, ya. Tuh. Kemudian setelah wafat Rasulullah, ya, kehilangan seorang pemimpin yang sangat luar biasa, sehingga muncul para sahabat, ya, Abu Bakar Siddiq, Umar, Utsman, yang memiliki konsep kepemimpinan, ya. Nah, ini, ya, ini pelajaran ini, ya. Karena kelak nanti
Anda itu akan menjadi seorang pemimpin. Dan pemimpin itu minta pertanggungjawaban. Ya, tidak hanya di alam semesta ini, di dunia fana, ya. Kita hanya singgah di kehidupan ini, sifatnya sementara, ya. Tuh. Karena setelah alam berikutnya, alam kematian, sebenarnya kita ini awalnya mati, dihidupkan, kemudian mati kembali, gitu kan ya. Nah ini sifatnya sementara, ya. Nah apalagi anak-anak muda ya, yang memiliki masa depan, ya, tentu harus merencanakan dari saat sekarang, ya. Tuh. Jadi Anda harus mampu, artinya dengan kedisiplinan, ya, tentu menyemangati diri, yang memotivasi diri, ya, sehingga nanti itu adalah bagian dari pengetahuan, ya, yang impact-nya akan merubah diri kita. Nah, setelah diri kita berubah, tentu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Nah, karena di dalam struktur organisasi OSIS ini banyak aktivitas kegiatan-kegiatan, ya. Contoh bagaimana Anda menata mengelola ruang kelas, ya. Nah, ruang kelas yang efektif, ruang kelas yang sehat seperti apa? Ruang kelas yang bisa nyaman seperti apa? Dari mulai infrastruktur, persiapan meja, kursi, lantai, yang kemudian jendela dan perlengkapan kebersihannya. Nah itu merupakan infrastruktur. Tapi bagaimana Anda melaksanakan kegiatan 5R untuk kebersihannya? Tentu harus dibuatkan jadwal. Nah setelah jadwalnya terbuat, tentu harus ada pelaksananya. Setelah ada pelaksananya dilakukan, tentu harus ada evaluasinya. Setelah ada evaluasinya, tentu harus ada penilaiannya, ya. Nah, dibangun dari satu kelas masing-masing, kemudian ditularkan kepada kelas-kelas yang lain, sehingga menjadikan sebuah kesadaran. Artinya apa? Bahwa hidup kita sudah melakukan kebersihan dan kesehatan. Ruangan tidak umum, ruangan nyaman, ya. Sehingga di dalam proses pembelajaran itu membuat semangat aktivitas kita mencari ilmu, ya. Itu diantaranya, ya. Kemudian nanti melaksanakan di dalam struktur organisasi itu mungkin ada bidang-bidangnya, ya. Setelah salah satu dari ketua OSIS yang terpilih itu harus merencanakan program kerja, ya, program kerja jangka pendek, program kerja jangka panjang, ya. Nah tentu ini harus solid, ya. Setelah dibagi-bagi tugas, ya, Anda bertanggung jawab melaksanakan tugas tersebut, ya, sesuai dengan passion, karakter, ya. Karena setiap individu seseorang memiliki passion yang berbeda, ya. Setelah Anda bisa mengevaluasi, kemudian Anda ya harus ada evaluasinya, memberikan arahan, pengarahan, memberikan satu perencanaan terstruktur, program jangka pendeknya apa, program jangka panjangnya apa, ya. Sehingga proses pembelajaran ini bisa berjalan dengan lancar, ya. Kemudian bagaimana menyikapi teman-teman yang masih belum disiplin, ya. Tentu ini bukan hal yang mudah. Kalau Anda tidak memberikan contoh, karena kalau menurut saya contoh hidup itu adalah contoh yang paling utama, ya. Itu diantaranya, ya. Nah, saya berharap ya, bukan hanya sekedar Anda hari ini mengikuti materi LDKS, kemudian besok lusa apa? Programnya apa? Nah, untuk melaksanakan program tersebut
harus memiliki visi dan misi. Ya, targetnya harus terukur, targetnya harus terencana. Ya, banyaklah kita melihat pemimpin-pemimpin di luar sana. Ya, tuh. Jadi kalau Anda diberikan amanah menjadi seorang pemimpin, ya Anda harus bertanggung jawab dong, bukan berdiam diri. Ya, kan ada ya pemimpin yang sabodo amat, pemimpin yang cuek saja. Ya, tuh. Nah, tentu pemimpin seperti itu akan tidak terjadi perubahan gitu kan ya. Jadi saya berharap ya Anda menjadikan contoh untuk teman-teman yang lainnya. Ya. Nah di antaranya gitu kan ya. Kita banyak belajar ya. Contoh, kita untuk bisa ngomong seperti ini, orang itu harus berpengetahuan. Banyak pengetahuan di luar sana. Tapi Anda mau nggak belajar? Selama Anda nggak mau belajar, ilmunya nggak bertambah. Kalau menurut saya, hidup Anda gitu-gitu aja ya bilang, ya tidak terjadi perubahan. Ya, jadi kalau kita dalam keseharian itu tidak ada manfaat, itu sebuah kerugian. Ya, kemudian dalam sehari-hari kita tidak ada target yang dicapai, itu sebuah kerugian. Ya, kenapa? Waktu itu gak pernah kembali. Ya, jadi memanfaatkan waktu 24 jam itu harus Anda pikirkan. Ya, tuh. Ini, ya, tuh. Barangkali ada pertanyaan dari kalian, gitu kan ya. Nah, selagi ada kesempatan, tidak paham, tidak mengerti, ya silakan Anda tanyakan, gitu kan, ya. Tuh. Ini yang menjadi ketua OSIS yang mana nih? Saya pengen tahu nih, ya. Karena pemimpin itu kan leadership, ya, yang bisa mempengaruhi teman-temannya, ya, supaya bisa melaksanakan roda kepemimpinan dia, ya. Bisa. Konsep Anda ke depan itu seperti apa? Saya pengen tahu, ya. Nah, bisa berdiri maju di depan. Iya. Gak apa-apa, kita kan sama-sama belajar ya, gitu kan ya. Oke, silakan visi dan misi Anda, kemudian program Anda, tujuan Anda ke depan, ya seperti apa disampaikan. Nah, ya kesempatan tidak akan datang 2 kali, benar kan? Ya, oke, nanti kita evaluasi, kita bandingkan, ya. Ini kan sedang proses kaderisasi ya. Oke, silakan. Oke. Ya terserah Anda sampaikan program Anda, tujuan Anda, visi misi Anda itu apa. Siap? Apa belum siap? Oke, belum siap. Silakan. Nah, ternyata ngomong-ngomong itu gak mudah ya. 1, basic mentality yang harus Anda bangun. Ya. Jadi, ketika Anda berbicara di depan, jangan demam panggung, jangan nervous. Nah itu butuh latihan. Ya. Nah, saya contohkan. Ya. Ini ada mantan ya, bekas ketua OSIS. Nah, coba tunggu sini. Ya. Nah, saya ingin harapan kamu ke depannya, ini calon pemimpin itu seperti apa, ya, supaya
visi dan misi kamu, program kamu itu ada yang melanjutkan. Minimal dia memiliki sebuah gambaran. Ya, ada yang belum terlaksana, sampaikan. Ketika kamu memimpin jadi ketua OSIS, sampai ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk OSIS untuk tahun kedepannya semoga jadi yang terbaik untuk sekolah, dan tugas-tugas dari guru atau pembina dari Pawasi untuk segera dilaksanakan. Untuk ada acara-acara besar agama untuk itu segera dilaksanakan atau jangan dilama-lama. Ada lagi? Ada yang target kamu yang belum terlaksana? Apa? Oh, kompak. Nah, betul ya. Apalagi ketika kita mungkin nanti ke depannya ada memimpin apa, punya program apa, ya minimal ketua itu bisa merencanakan, ya, dan bisa menyampaikan tujuan Anda dan bisa mempengaruhi sehingga program itu bisa terlaksana. Nah itu tidak mudah, ya. Kita harus solid, kita harus sepaham, kita harus satu misi dan visi, ya. Nah saya berharap ya minimal kemampuan mendelegasikan, mempengaruhi, ya, itu harus dimiliki oleh Anda. Ya, bagaimana caranya supaya tidak dipaksa tapi muncul kesadaran sendiri, ya. Nah, itu yang terpenting gitu kan, ya, gitu kan. Nah, itu diantaranya, ya. Jadi kita harus memiliki sebuah kompetensi seperti itu, ya. Karena mungkin ada beberapa seksi-seksi, ya, gitu ya. Nah itu udah terpikirkan oleh Anda, ya, selama Anda diberikan tugas, ya, di dalam melaksanakan organisasi OSIS ini, ya. Nah ini latihan buat Anda, ya. Hal yang terpenting, ya, buat Anda itu memiliki semangat, ya. Jangan pernah loyo, ya, artinya. Oke, mungkin tadi sudah punya gambaran, ya, sudah punya gambaran, ya. Nah, jadi tolong evaluasi, jangan asal tunjuk anggota, asal jangan tunjuk sesi. Lihat dulu evaluasi, dia keterampilannya apa, kemampuannya apa, sehingga menempatkan orang itu pas, ya. Tapi jabatan yang diberikan kepada orang yang tidak tepat itu tidak akan berjalan, ya. Nah makanya kan setelah evaluasi kita bicarakan sesuai dengan passionnya, keterampilannya, dan terutama tanggung jawabnya, ya, tanggung jawabnya untuk melaksanakan tugas tersebut, ya. Tuh, jangan diberikan suatu kepercayaan, ya, merasa bangga, tapi melaksanakan tugas-tugasnya itu nggak berjalan, ya. Oke, saya pengen tahu, coba yang di SMP-nya pernah menjabat di OSIS, Aceh? Oh, satu. Dulu saya siapa? Dulu bagian apa? Oh, bendahara. Kalau kamu bagian apa? Anggota tugasnya apa? Oke, ya. Perlu kan bendahara di OSIS? Perlu, ya. Oke, coba saya berikan gambaran, ya. Tugas bendahara di OSIS itu apa sih? Kira-kira? Nah, ini kesempatan yang jangan disia-siakan sebenarnya, gitu kan. Satu untuk melatih
basic mentality ya, gitu kan ya. Coba saya tanya deh, kalau tugas anggota itu apa ya? Biasanya, yang kamu pernah alami mengikuti aja, gitu kan ya. Oke, sekarang konsep statement daripada ketua OSIS mungkin sudah punya gambaran ya. Saya pengen dengar visi dan misi kamu, kemudian nanti kamu mau melaksanakannya seperti apa? Silahkan. Tadi sudah punya gambaran ya. Ini kesempatan ini, ya, ya, tuh makan gratis. Siapa yang nggak mau makan gratis ya, gitu kan ya. Halo, belum siap. Cuma 2 waktu di SMP yang pernah terlibat di OSIS. Ada lagi nggak? Pura-pura nggak berani ngatur kali, suruh ke depan ya. Nah, ya. Kepemimpinan itu harus memiliki kemampuan sebagai leadership ya, gitu kan. Seorang leader itu memiliki kompetensi yang benar-benar terampil. Bagaimana melaksanakan struktur organigram itu sesuai dengan tugas-tugasnya. Tentu memiliki job, memiliki role, memiliki jadwal, ya, memiliki evaluasi, ya. Nah ini tidak mudah dilaksanakan. Ya, tuh. Nah, seperti Asima ini merupakan sekolah binaan PTPK. Ini merupakan kebanggaan ya, buat para siswa dan siswi yang dipercaya oleh salah satu perusahaan otomotif yang brand itu besar, ya, yang inovasinya luar biasa. Nah ini tidak mudah ya, tuh. Dengan dibangunkan infrastruktur, kemudian dilengkapi dengan fasilitas sarana prasarana praktikum, ya. Nah, kamu harus memberikan contoh suri teladan kepada siswa dan siswi yang lainnya, ya. Sudah siap? Kita belajar atasnya juga. Kita sama-sama belajar ya. Ini susah belajar, gitu kan? Ya. Ada yang mau ditanyakan? Siapa yang di sini jiwa entrepreneurnya ada yang biasa ngomong, gitu kan? Ada? Halo. Ya. Oke, saya perwakilan aja sini. Ya, oke. Sehingga nanti kamu bisa sharing ya. Oke, apa pendapat misalkan dari sebuah anggota, ya, dia punya harapan, dia punya target ya, tentu kan harus disampaikan ya. Oke, apa yang akan kamu sampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berharap OSIS ini bisa bekerja sama, bisa menjalankan tugasnya masing-masing. Harapan kamu apa? Harapan saya sekolah ini bisa maju, Pak. Bisa maju. Konsep kamu apa? Dengan cara seperti apa? Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Apabila bermanfaat, jangan lupa subscribe, share, dan bagikan.